Kalau kamu ingin beriklan di TikTok dan kamu bertanya sebenarnya apa sih plus minus atau kelebihan dan kekurangan iklan di TikTok, akan kita bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Andreas dari updated.id dan hari ini kita membahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan beriklan di TikTok. Menggunakan TikTok Ads Manager ya, bukan TikTok yang promote yang dari aplikasi info ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman terkait hal tersebut. Nah, di sini saya buatkan yang simple teman-teman ya. Jadi nggak pakai yang PPT kayak biasa ya. Tapi yang penting ya informasi yang saya sampaikan lah ya buat teman-teman ya. Cuman kalau saya nggak tahu teman-teman lebih suka yang ada PPT yang proper gitu atau yang kayak gini aja. Nah, ini teman-teman bisa tulis di kolom komen ya. Lebih suka yang real kayak gini atau yang pakai PPT ya. Jadi yang pertama teman-teman, kalau kita ngomongin plusnya dulu kali ya. Jadi ya plusnya adalah TikTok itu enak banget teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang jualan retail. Kenapa? Karena fitur integrasi TikTok Shop itu sangat memudahkan kita sebagai advertiser dan memudahkan customer itu untuk bisa langsung beli tanpa harus pindah-pindah aplikasi. Jadi kalau teman-teman di TikTok itu kan teman-teman bisa scroll gitu kan, terus ada keranjang kuningnya, atau teman-teman bisa lihat yang bagian shopping tab, atau teman-teman bisa masuk live, itu teman bisa langsung check out. Ya, kayak masukin keranjang, isi form, langsung pembayaran di satu aplikasi yang sama, nggak perlu keluar-keluar. Tapi, sebagai advertiser itu juga enak, karena contohnya seperti ini, nanti kita akan banyak sensor, banyak hal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kita keluar uang berapa, ya, terus kita dapat klik berapa, bentar ya, aduh, oke. Kita dapat klik berapa, hmm, klik ya, klik berapa, terus page view, jadi, apa, produk yang kita dilihat, terus yang masukin keranjang berapa, yang check out initiate berapa, sama yang beli berapa. Ya, sehingga kita bisa dapetin ROAS-nya berapa, dan omset yang kita bisa dapetin itu berapa. Jadi enak banget kalau di TikTok sebagai kita advertiser ya. Dan datanya itu biasanya lebih real ya dibandingkan kalau kita pakai CPAS. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nggak real ya. Jadi tetap harus kita sesuaiin, tapi datanya kalau lebih real sih kalau yang pengalaman saya dibandingkan CPAS, teman-teman. Karena pasti ada selisih, TikTok juga kadang-kadang ada selisih sih, cuman lebih enak integrasinya sebagai kita advertiser dan sebagai customer, ya. Itu plusnya. Yang kedua adalah plusnya nggak mudah kena restrict, ya. Jadi siapa di sini advertiser yang sering kena restrict akun iklannya, ya. Biasanya itu orang-orang yang jual produk kesehatan, kecantikan, apa ya, produk-produk yang sensitif ya, kayak produk-produk fashion, tapi fashion yang kayak, pakaian dalam gitu biasanya lebih gampang kena restrict, tergantung konten iklannya lagi-lagi. Cuman sepengalaman saya di TikTok, kena tolak iklan ada nggak? Ada pasti. Tapi kalau sampai kena restrict akun iklannya atau BM-nya, akun business manager-nya, itu hampir nggak pernah di TikTok. Selama kita iklan di TikTok kurang lebih 2000 dari 2022 kalau salah ya, 2022 kayaknya kita iklan TikTok, nggak pernah kena restrict. Di Meta, ya kita punya banyak pengalaman lah kena restrict ya. Dikit-dikit restrict, ya akun iklannya restrict, akun BM-nya restrict. Walaupun ada kemungkinan dibukain, cuman ya hal tersebut kan biasanya jengkelin ya bagi kita ya. Tapi lagi-lagi ya itu plusnya sih kalau menurut kita ya. Kalau menurut teman-teman nanti bisa tulis di kolom komen. Itu dari plusnya ya. Minusnya apa? Ada lumayan banyak ya. Yang pertama, CPM mahal, oke. Sebagai contoh kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh brand yang sama dengan targeting akun yang targeting yang sama ya, benar-benar targeting yang broad. Jadi bukan ini retargeting, ini apa cold, enggak ya. Ini campuran ya. Jadi ada yang ini ada yang retargeting ya. Kalau teman-teman lihat 33.000 ini retargeting ya. 35.000 ini ada yang retargeting. Sisanya kebanyakan ini cold ya. Kalau ini itu di TikTok kita hampir nggak pernah jalanin retargeting, ya. Semua cold market. Dan kalau teman-teman lihat secara average, TikTok itu lebih mahal, 56.000. Ini average-nya ya. Kalau di Meta, 15.000. Jadi gampangnya apa CPM itu? CPM itu cost per miles atau cost per 1.000 impresi. Jadi kalau teman-teman keluarin uang 100.000 nih, kalau average CPM-nya adalah 45.000, artinya setiap harinya 100.000 itu kamu bisa dapetin kurang lebih 12.000, sorry, 2 ribuan impresi ya. Tinggal dibagi aja. 100.000 ya, 100.000 dibagi 46.391 ya. Nah, kurang lebih dapetin 2.100-an impresi. Kalau di Meta average 15.000, nah kamu bisa dapetin kurang lebih 6.000 impresi.
kan 3 kali lipat kan, lumayan gitu ya. Ya, cuman apakah di Meta artinya kalau kita impresinya lebih banyak itu hasilnya lebih bagus, Mas? Enggak juga, ya. Karena TikTok pun hasilnya kita bagus-bagus juga ya. Jadi walaupun CPM mahal, seringkali kalau kita lihat, waduh rugi dong kita impresinya dapat dikit. Tapi selama konversinya masuk sih nggak masalah gitu kan ya, mau CPM semahal apapun kan, asal konversi masuk ya. Tapi ya itu kalau menurut kita sih minus ya, menurut kita ya, cuman lagi-lagi nggak menjadi satu, apa, hal yang benar-benar krusial banget. Yang kedua, nah ini, budget spend minimal 100.000. Dulu kalau teman-teman pertama kali ngiklan di TikTok, itu budget spend minimal 200.000 untuk produk sales. Sekarang udah turun, lumayan. Tapi untuk kategori lain, ya, untuk objektif lain tetap 200.000. Pakai contoh ya, kita lihat ya. Di sini saya kasih tunjuk teman-teman produk sales, kalau teman belum pernah bernyala di TikTok. Produk sales itu minimal spend-nya adalah 100.000. Sekarang, dulu 200.000 teman, ya. Oke, nah ini at least 100.000, oke. Jadi kalau teman masukin 15.000 di sini atau 30.000 nggak bisa ya, nggak bisa kan. Tapi kalau teman lihat objektif lain, traffic misalkan, itu dia mintanya 200.000 ya. Jadi ya begitulah, ya, 30.000, heeh, 200.000, oke, untuk objektif lain selain sales ya. Jadi ya itu menurut kita minus sih, karena kalau di Meta itu bisa start dari 30 sampai 50 lah minimal, itu masih bisa, oke. 3 minusnya, fiturnya belum secanggih kompetitornya, oke. Salah satu fiturnya apa? CBO, ya. Jadi saat video dibuat, ya, saya nggak tahu, di teman-teman bisa atau enggak, tapi terakhir kita pakai fitur CBO, itu nggak jalan, teman-teman, ya. Oh, CBO-nya juga minimal 500.000 ya, jadi wow. Jadi kalau misalkan CBO itu apa? CBO itu campaign budget optimization. Biasanya CBO satu campaign itu kita bisa punya beberapa ad set. Jadi nanti dia akan distribusiin budgetnya, yang menurut dia assetnya bagus. Cuman kalau di TikTok 500.000. Kalau traffic ya, kalau sales, oh sales bisa 100.000 ya. Jadi terakhir kita coba nggak bisa. Ya, cuman kalau teman-teman, coba bisa, ya teman-teman bisa infoin kita ya. Nanti kita akan, explore lagi. Soalnya tadi kita coba CBO nggak bisa, ya. Banyak sih fitur lain kayak CBO, terus lookalike-nya juga sulit, ya masukin ke apa, data customer-nya itu juga sulit. Jadi, ya itu menurut kita minus, ya. Yang selanjutnya adalah 4 penargetan usia belum spesifik, ya. Di sini kalau teman-teman lihat, TikTok itu nggak bisa kayak 25, 26, itu nggak bisa. Ya, jadi dia itu ada range usianya. Nah ini, 25, 34 gitu. Jadi kalau teman-teman mau targetin 25 sampai 30 nggak bisa, harus masuk yang ini, 25, 34 ya. Kalau Meta kan bisa ya, dari usia perbandingan selisih 1 tahun aja bisa. Kalau di TikTok sayangnya sekarang belum bisa ya. Nah, semoga apa, orang TikTok nonton gitu ya, jadi bisa jadi feedback lah buat TikTok biar grow-nya bisa secara fitur nanti juga bisa lebih optimal ya. Nah, kurang lebih teman-teman itu aja kelebihan dan kekurangan TikTok. Jadi kalau misalkan apakah artinya TikTok jelek? Enggak ya, selama konversinya bagus sih, menurut saya sih gaspol aja, nggak apa-apa ya. Cuman itu ada beberapa feature, beberapa tampilan yang menurut kita bisa lebih dioptimalkan sebagai perbandingan menurut teman-teman. Cuman lebih oke mana Mas? Menurut saya sih coba aja semua ya, karena lagi-lagi apa yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut kamu, karena bisnisnya kan pasti beda-beda ya. Kurang lebih itu aja teman-teman di video ini, semoga membantu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang